Ayub, mengapa orang benar menderita? Ayub 1 ayat 1a. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Latar belakang: Kitab Ayub tergolong sebagai salah satu kitab hikmat dan syair dalam Perjanjian Lama. Hikmat karena membahas secara mendalam soal-soal universal yang penting dari umat manusia. Syair karena hampir seluruh kitab ini berbentuk syair. Akan tetapi, semua syair ini berdasarkan seorang tokoh sejarah yang nyata dan suatu peristiwa sejarah yang nyata. Tempat terjadinya peristiwa dalam kitab ini ialah tanah Uz, yang kemudian menjadi wilayah Edom, terletak di bagian tenggara Laut Mati atau di sebelah utara Arabia. Jadi, latar belakang sejarah Ayub bersifat Arab dan bukan Ibrani. Beberapa fakta menunjukkan bahwa Ayub sendiri hidup sekitar zaman Abraham, 2000 sebelum Masehi atau sebelumnya. Ayub masih hidup selama 140 tahun setelah peristiwa-peristiwa dalam kitab ini, sedangkan Abraham hidup 175 tahun. Serbuan orang-orang Zeba dan orang Kasdim yang cocok dengan zaman Abraham. Penulis yang tidak dikenal, jikalau bukan Ayub sendiri, pastilah memiliki sumber-sumber lisan atau tertulis yang terinci dari zaman Ayub yang dipakainya di buah dorongan dan ilham ilahi untuk menulis kitab ini sebagaimana adanya sekarang. Penulis mengemukakan kebenaran-kebenaran berikut. 1. Selaku musuh Allah, iblis menerima izin untuk menguji kesejatian iman seorang benar dengan menyiksa dia. Tetapi kasih karunia Allah menang atas penderitaan, karena oleh iman Ayub tetap kokoh dan tidak goyah. Bahkan ketika kelihatannya tidak ada keuntungan jasmania atau duniawi untuk terus mengabdi kepada Allah. 2. Allah digerakkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang terlalu luas sehingga tak dapat dipahami oleh pikiran manusia. 3. Landasan iman yang sesungguhnya tidak terletak dalam berkat-berkat Allah, dalam situasi-situasi pribadi atau jawaban-jawaban yang cerdik pandai, tetapi dalam penyataan Allah sendiri. 4. Allah kadang-kadang mengizinkan iblis menguji orang benar dengan kesengsaraan agar memurnikan iman dan kehidupan mereka, sebagaimana emas dimurnikan oleh api. 5. Sekalipun cara-cara Allah menghadapi kita kadang-kadang tampak suram dan kejam, sebagaimana dikira oleh Ayub sendiri, akhirnya Allah tampak dalam belas kasihan dan kemurahan yang penuh. Semua fakta-fakta di atas akan memungkinkan kita dapat memahami pertanyaan tema dari kitab Ayub ini. Mengapa orang benar menderita? Marilah kita belajar kasih dan keadilan Tuhan dari kisah Ayub ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.